Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kamelia, NIM 1202100041. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berkisah tentang tenggelamnya harta si Korun. Selamat menyimak. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran terhadap seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia, dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Al-Kisah. Di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yasar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja, semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah dan jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Hahaha. Setiap hari Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Lihatlah Korun itu, sekarang ia sangat kaya, jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar sekali saudaraku, tapi sayangnya ia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين صدق الله العظيم. Sesungguhnya Korun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 76.
Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. "Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau ke sini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu." "Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun." "Itu masa lalu wahai Musa, semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah." Korun tetap bersikukuh tidak mau menyedekahkan hartanya, karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. "Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah wahai Musa." Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai satu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. "Apa yang terjadi wahai pelayan? Terjadi gempa bumi tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan harta-hartaku. Oh emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong. Gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini diantaranya, janganlah menjadi orang yang suka membanggakan diri, karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Berbuat baik kepada orang lain selama hidup di dunia, seperti bersedekah, karena amalan baik kita di dunia bisa menjadi penolong kelak di akhirat. Relevansi dengan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, mengajarkan anak bahwa ketika menginginkan sesuatu harus meminta kepada Allah SWT dengan cara berdoa. Kedua, mengajarkan anak untuk saling tolong menolong. Ketiga, mengajarkan anak untuk tidak berperilaku sombong. Keempat, mengajarkan anak untuk selalu berbagi terhadap sesama atau orang yang membutuhkan. Yang kelima, mengajarkan anak untuk tidak berperilaku kikir atau pelit ketika diminta sesuatu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat bertemu lagi.